Shalom saudara-saudara, puji Tuhan. Hari ini tanggal 31 Desember tahun 2020. Tinggal beberapa jam lagi kita akan mengakhiri tahun ini, memasuki tahun yang baru. Saudara, bagaimana perasaan saudara? Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan hanya oleh karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu di akhir tahun 2020 tanggal 31 Desember ini yang tinggal beberapa jam lagi, saya ingin bersama saudara belajar 4 hal secara singkat. Yang pertama adalah apa yang harus kita lakukan, yaitu mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam 1 Tawarikh pasal 16 ayat 34 dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya, puji Tuhan saudaraku. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18 Rasul Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, tahap pertama tak kala kita akan akhiri tahun ini, mari kita sama-sama bersama dengan keluarga, anak, suami, istri, siapapun yang sudah percaya, mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia baik. Pandemi belum lewat, belum selesai tuntas saudaraku. Saudaraku, beban terlalu besar. Pekerjaan saudara mengalami kesulitan, ada yang mungkin sakit, ada mungkin mengalami kesulitan lain-lain sebagainya. Ada yang mungkin masih di rumah sakit dan lainnya. Saudara mengalami ekonomi yang sangat sulit, masalah demi masalah. Pertama saya ajak saudara, tetap bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita masih bisa hidup sampai hari ini, bersyukur kalau Tuhan izinkan saya, saudara, untuk injak tahun 2021 besok. Puji Tuhan, bersyukur. Yang kedua adalah mengaku dosa, bertobat total di hadapan Tuhan. Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai ayat 10 dikatakannya, kalau ada orang yang mengatakan aku tidak berdosa, dia menipu dirinya sendiri. Kita semua berbuat dosa. Jangan kita membohongi diri sendiri. Bahkan yang kita bersyukur dalam ayat yang ke-9 dikatakan, kalau kita mau mengaku dosa dan kesalahan kita, Allah Tuhan kita adalah Allah Tuhan yang adil dan setia. Dia akan mengampuni dan menyucikan semua dosa kesalahan kita. Saudara datang di hadapan Tuhan, mengaku dosa saudara, dosa apapun yang saudara lakukan, dosa dalam pikiran, dalam hati, yang orang lain tidak tahu. Suami istri saudara tidak tahu, saudara telah jatuh dalam dosa perzinahan, dosa perselingkuhan, dosa-dosa lain, dosa tidak cinta kepada Tuhan, tidak setia kepada Tuhan, sudah mulai malas melayani, mulai malas berdoa, mulai malas beribadah, dan seterusnya. Mari kita datang, Tuhan ampuni dosaku, ampuni dosaku. Itu yang kedua. Ketiga adalah mari kita saling memaafkan satu dengan yang lain. Efesus pasal 4 ayat 32 dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus Yesus telah mengampuni kamu. Saudaraku, diajarkan kepada kita, mari kita saling kasih sayang satu dengan yang lain. Hidup penuh dengan mesra satu dengan yang lain. Saling mengampuni. Kita semua punya dosa, punya kesalahan, punya kekurangan. Kita pernah menyakiti hati istri, menyakiti hati suami, menyakiti hati anak, orang tua, teman, dan seterusnya. Mari kita minta ampun, minta maaf. Saling memaafkan satu dengan yang lain. Jangan menyimpan dendam, jangan menyimpan kebencian untuk memasuki tahun yang berikutnya. Jangan, dalam nama Tuhan Yesus, tanggalkan dan tinggalkan semua dosa-dosa yang ada
yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau kepada saudara. Masih banyak saudara renungkan. Sekalinya saya katakan, janganlah saudara simpan itu. Jangan ada dendam, jangan ada kebencian lagi dalam hidup saudara. Yang keempat, mohon kekuatan dan pimpinan Tuhan memasuki tahun 2021 ini. Saudaraku, dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 adalah dikatakan, Tuhan adalah gembala yang baik. Takkan akan kekurangan aku. Ada satu hal yang tak kalah saya pelajari. Tuhan tetap adalah baik, gembala yang baik. Yang tidak baik seringkali kita. Tuhan kita selalu jauh melepaskan diri dari kumpulan kelompok teman-teman yang ada. Kita seringkali tinggalkan akan jejak yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak ikut gembala yang baik dalam hidup kita. Kita ikut maunya kita sendiri, akhirnya kita hilang. Saudaraku, pada saat ini saya ajak saudara, mintalah kekuatan yang dari Tuhan untuk saudara menempuh hidup ke depan. Sore ini, malam ini, saudara di rumah baik-baik, bersama dengan keluarga berdoa, bersama dengan keluarga minta kekuatan dari Tuhan. 4 langkah yang sudah saya sampaikan kepada saudara. Apa yang harus kita lakukan? Minimal saudara boleh tambah, tapi itulah yang Tuhan mau saudara dan saya lakukan untuk menghadapi hidup ke depan. Tidak mudah, saudaraku. Tahun 2021 bukan lebih enak daripada tahun 2020. Bisa-bisa lebih sulit. Tapi satu hal saya katakan, Yesus Tuhan adalah gembala yang baik. Tidak pernah tinggalkan kita. Haleluya. Amin. Tuhan menolong, Tuhan memberkati saudara. Selamat memasuki tahun yang baru. Tuhan izinkan kita akan ketemu lagi pada bulan Januari awal untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati. Amin.